Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini tuh aku lagi ada screening di kampus teman-teman. Nah jadi aku tuh sebenarnya tuh tadi telat buat masuk karena tuh aku nggak tahu ruangnya tuh ada di mana. Karena sebenarnya tuh di grup udah dikasih tahu sih di gedung ini gitu. Cuman aku tuh masih bingung di gedung mana. Terus kalian tahu nggak? Aku parkir di mana? Aku parkir di depan pol banget, di depan banget. Dan gedung yang aku buat screening ini itu ada di mana coba? Ada di belakang. Jadi aku ya terpaksa aku jalan kaki di depan sampai belakang. Itu aslinya capek banget. Terus aku masuk kan, terus aku masuk itu aku minta maaf sama kakak asuhnya karena aku telat. Ya, mohon maaf ya kak, maafkan Muti. Soalnya Muti emang orangnya lelet. Hehehe. Oh iya teman-teman, jadi aku tuh mau cerita di sini. Jadi pas aku mau berangkat kan buat screening, aku tuh pengen banget cobain stylenya hijab punyanya Kak Safiera Putri. Kalian tahu kan Kak Safiera yang ikut COC itu di season 1. Nah, aku tuh sebenarnya kalau lagi nggak buru-buru, aku tuh pengen banget cobain stylenya Kak Safira gitu. Tapi karena bener-bener waktunya tuh udah mepet banget dan kayak bener-bener kayak ngejar apa ya? Pokoknya kita tuh ngejar waktu gitu. Itu tuh kayak bener-bener aku buru-buru banget sampai aku tuh dari rumah tuh nggak sarapan, tau nggak sih? Bener-bener aku nggak sarapan sama sekali karena aku buru-buru banget. Jadi buat teman-teman pokoknya tuh kalau semisal ada acara atau kegiatan ya, pokoknya tuh jangan sampai kalian tuh buru-buru dan gak sarapan, jangan kayak aku. Jadi pas waktu aku screening ini, aku kan memang gak sarapan nih dari rumah. Jadi kayak ya udah cuman minum air putih doang di rumah, gak ada sarapan sama sekali, makan roti pun enggak gitu. Dan itu tuh membuat apa ya, tubuh aku tuh jadi lemas gitu loh pas siangnya gitu. Dan jangan nih teman-teman, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kayak aku gitu. Karena walaupun kalian tuh cuma sarapannya roti aja satu, itu tuh bermanfaat banget dan itu berguna buat tubuh kalian. Karena tuh pas aku nih yang ngerasain sendiri ketika aku nggak sarapan sama sekali dan nggak ada makanan yang masuk di tubuh aku tuh rasanya bener-bener aku tuh lemas banget. Jadi jangan tiruin aku ya teman-teman, itu nggak baik buat kesehatan gitu. Aku tuh sebenarnya tuh nggak sarapan ya kan, aku tuh buru-buru karena tuh aku ngejar waktu. Nggak mungkin kalau aku apa namanya sarapan dulu terus nanti aku apa dong, nanti bilang sama kakak asuhnya dimarahin juga gitu. Ini aja tuh kakak asuhnya bilang ya nggak apa-apa silahkan masuk. Kakak asuhnya baik banget, tapi aku ngerasa nggak enak karena kan mereka udah nungguin aku ya. Terus kayak kakak asuhnya bilang gitu, aku ngerasa jadi kayak aku ngerasa bersalah banget. Ya Allah, minta maaf ya kak, minta maaf banget. Nah di sini aku lagi bersin karena aku sebenarnya tuh ini nggak enak badan, lagi flu dikit. Jadi kan cuaca akhir-akhir ini tuh kan itu ya teman-teman, cuacanya tuh kayak kadang panas, kadang apa namanya kadang mendung. Jadi tuh kayak buat badan tuh jadi gak enak gitu. Dan aku sebenarnya tuh pas screening ini itu tuh aku lagi gak enak badan, jadi kayak flu dikit gitu. Jadi ya mohon dimaklumin ya teman-teman. Sebenarnya tuh aku nge-record video ini tuh bingung sih mau ngomongin apa karena tuh aku videonya ya cuman gini doang. Sebenarnya tuh aku tuh pas mau nge-record video ini sebenarnya tuh aku tuh apa ya agak takut karena tuh aku takut kalau dimarahin sama kakak asuhnya karena kan aku nge-record video gak izin ya kan. Tapi alhamdulillah dibolehin sih record video. Nah di sini aku lagi nyatetin hal-hal yang um, apa ya yang harus dibawa nanti ketika PBAK. Jadi screening itu kayak semisal apa ya teman-teman, pokoknya tuh screening itu tuh intinya kita tuh disuruh berangkat itu untuk menyiapin atau untuk mempersiapkan sesuatu yang digunakan ketika PBAK nanti gitu. Jadi makanya kita tuh disuruh berangkat, wajib berangkat. Karena kalau kita gak berangkat ya kita nggak tahu keperluan atau sesuatu apa yang harus kita bawa nanti pas PBAK gitu. Dan PBAK itu sifatnya wajib
bagi calon mahasiswa baru gitu. Jadi kalau semisal kalian udah mahasiswa lama tapi kalian belum mengikuti PBAK ini di kampus aku ya, itu ya kalian ya harus mengikuti kegiatan PBAK itu ya tahun depan. Jadi kayak semisal nih kalian tahun ini 2025 kalian gak mengikuti kegiatan PBAK, berarti tahun depan 2026 kalian harus mengikuti kegiatan PBAK. Karena apa? Karena PBAK itu sifatnya wajib dan PBAK itu ada sertifikatnya, katanya kakak asuhku sih gitu ya. Jadi sertifikat itu bisa membantu kita nanti untuk skripsian gitu. Jadi kalau semisal kita nggak punya sertifikat itu ya udah, kita nggak bisa nggak bisa ikut skripsian itu gitu. Makanya aku tuh sebenarnya tuh kayak mau tahun depan aja, tapi aku mikir-mikir sih, terus nanti kalau aku tahun depan ya aku ya ketemu sama adik-adik kelas aku dong gitu. Ya sebenarnya sih gak apa-apa ya, tapi aku malu aja. Ya udah akhirnya aku ngikut PBAK tahun ini gitu teman-teman. Jadi pokoknya tuh kalau memang sebisa kalian juga sih. Tapi kalau semisal memang kalian itu gak bisa tahun ini, kayak misal ada acara, kayak semisal nih kalian ada hal yang harus diurusin ya, ya kalian ngikut tahun depan gitu. Tapi kalau memang kalian masih bisa nih, ya kayak usahain aja gitu tahun ini kalian mengikuti. Karena tuh apa ya, karena kalau kalian itu ngikut tahun depan, pasti kalian itu teman-temannya seangkatan kalian pasti tuh udah ngikut di tahun sebelumnya kan gitu. Jadi teman-teman kalian ya mahasiswa baru, maba gitu. Kalau menurut aku sih ngikutnya tahun sekarang aja sih gitu. Ya udah kalian lihat aja ya aku ngapain aja sih sama Aluna. Udah itu aja sih. Aku tuh nggak expect banget tahu aku bisa kenal dan bisa apa ya, se extrovert itu bicara sama Aluna. Karena tuh aku tuh baru tahu ternyata Alun itu temennya temanku. Jadi aku tuh punya teman kan pas di SMA di mana itu tuh teman aku ternyata temennya Aluna gitu. Jadi ya apa ya, saling kenal gitulah ya. Itu bener-bener dunia tuh terlalu sempit ya teman-teman. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu. Tapi sayang pas kita kan kelasnya beda, dia di B aku di A. Jadi Aluna, makasih ya waktunya beberapa hari ini yang udah mau nemenin aku kalau aku mau kamar mandi pas waktu BBAK, udah mau boncengin aku kalau kita pergi, terus udah mau dengerin cerita aku. Makasih banyak untuk beberapa hari ini. Karena kamu di kelas B, semoga aja kita masih bisa temenan walaupun kelas kita udah nggak sama lagi. Udah sih teman-teman, kayaknya itu aja sih yang aku mau omongin di sini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Pokoknya aku doain kalian bisa mencapai mimpi kalian, berjuang untuk pendidikan. Pokoknya semangat untuk mengejar mimpi kalian, jangan pantang menyerah. Kalau kalian gagal, kalian harus bangkit. Kalau kalian gagal, harus bangkit. Pokoknya jangan ada kata menyerah yang kalian tanamkan di diri kalian. Pokoknya semangat terus. Gak ada kata nyerah. Lelah boleh, tapi nyerah jangan. Itu sih teman-teman. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. Makasih ya yang udah nonton. See you next time. Bye-bye.